Halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Katalis Kehidupan. Kali ini, kita akan membahas cara menjadi lebih unggul dari orang lain. Tentu saja, ini bukan tentang mengalahkan orang lain, tapi tentang menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Pernahkah Anda bertanya-tanya apa arti sebenarnya dari kesuksesan? Apakah itu hanya tentang sejumlah uang yang kita hasilkan, atau apakah ada lebih dari itu? Mari kita jelajahi konsep bahwa kesuksesan sejati melampaui sekadar akumulasi kekayaan materi. Meskipun uang memiliki peran penting dalam kehidupan kita, kebahagiaan, keseimbangan, dan pemenuhan nilai-nilai pribadi juga merupakan komponen penting dari kesuksesan yang berkelanjutan. Ayo kita telusuri bagaimana kita dapat mencapai keseimbangan yang lebih baik antara pencapaian finansial dan kebahagiaan sejati. 1. Jadi orang yang kompetitif. Menjadi kompetitif tidak selalu berarti harus mengalahkan orang lain. Sebaliknya, itu adalah tentang menciptakan suatu lingkungan di mana kita mendorong diri kita sendiri untuk tumbuh dan berkembang. Ketika kita bersaing dengan diri kita sendiri, kita fokus pada kemajuan pribadi kita, bukan sekadar mengukur diri kita dengan standar orang lain. Ini berarti menetapkan tujuan yang menantang dan terus berusaha untuk melampaui batas kita sendiri setiap hari. Dengan cara ini, kita membangun motivasi intrinsik yang kuat untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Contoh kasus, bayangkan Anda bekerja sebagai seorang desainer grafis. Alih-alih membandingkan diri Anda dengan rekan kerja, fokuslah untuk meningkatkan keterampilan Anda. Setiap minggu, cobalah untuk mempelajari teknik desain baru atau menyelesaikan proyek yang lebih kompleks. Seiring waktu, Anda akan melihat peningkatan signifikan dalam kemampuan Anda. Apakah Anda pernah merasa terjebak dalam perbandingan dengan orang lain? Yuk, mari kita mulai fokus pada diri sendiri. 2. Memiliki obsesi. Memiliki obsesi berarti memiliki fokus yang kuat pada sesuatu yang Anda cintai dan Anda percaya. Saat Anda menemukan apa yang benar-benar memicu gairah Anda, itu menjadi pendorong yang kuat untuk mencapai kesuksesan. Obsesi ini adalah apa yang membuat Anda bangun setiap pagi dengan semangat dan energi, siap untuk menaklukkan hari. Ketika Anda memiliki obsesi, Anda tidak hanya melihat tujuan sebagai tugas yang harus diselesaikan, tetapi sebagai mimpi yang ingin Anda wujudkan. Inilah yang memberi Anda motivasi intrinsik yang tak tergoyahkan untuk terus maju, bahkan dalam menghadapi rintangan yang sulit. Dengan mengikuti obsesi Anda memperbesar peluang kesuksesan karena Anda mendedikasikan diri sepenuhnya pada apa yang Anda lakukan, yang pada gilirannya membawa hasil yang luar biasa. Contoh kasus, pikirkan seorang pengusaha muda yang sangat tertarik pada teknologi ramah lingkungan. Setiap hari, dia menghabiskan waktu untuk membaca, meneliti, dan mengembangkan produk-produk baru yang ramah lingkungan. Obsesi ini membawanya pada kesuksesan yang tidak hanya finansial tetapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan. 3. Berusaha menahan diri. Berusaha menahan diri merupakan tantangan penting dalam perjalanan menuju kesuksesan. Ini melibatkan kemampuan untuk mengendalikan impuls dan menunda gratifikasi instan demi pencapaian tujuan jangka panjang. Misalnya, ini bisa berarti menolak untuk menghabiskan waktu luang dengan bersantai atau bersosialisasi ketika Anda seharusnya fokus pada tugas atau proyek yang lebih penting. Dengan menahan diri, Anda melatih kemampuan untuk memprioritaskan, mengendalikan emosi, dan tetap fokus pada hal-hal yang benar-benar penting bagi kesuksesan jangka panjang Anda. Meskipun sulit pada awalnya, kemampuan ini sangat penting karena memungkinkan Anda untuk menghindari distraksi dan mencapai hasil yang lebih signifikan dalam jangka waktu yang lebih lama. Contoh kasus, seorang mahasiswa yang memutuskan untuk belajar keras selama semester akhir daripada menghabiskan waktu untuk bersenang-senang dengan teman-temannya. Hasilnya, dia lulus dengan nilai yang sangat baik dan mendapatkan pekerjaan impian. Pernahkah Anda mengorbankan kesenangan sesaat untuk mencapai tujuan besar? Bagikan cerita Anda di komentar. 4. Pintar dalam bertanya. Pintar dalam bertanya adalah kunci untuk terus belajar dan berkembang.
Ini melibatkan keberanian untuk mengakui ketidakpahaman dan keinginan untuk mencari jawaban. Terkadang, kita mungkin merasa malu atau ragu untuk bertanya karena takut terlihat bodoh. Namun, yang sebenarnya adalah bahwa bertanya adalah langkah awal yang penting dalam proses pembelajaran. Saat kita bertanya, kita memberi diri kita kesempatan untuk mendapatkan penjelasan yang lebih baik, memperdalam pemahaman kita, dan mengatasi hambatan yang mungkin kita hadapi. Orang-orang yang unggul adalah mereka yang tidak pernah puas dengan pengetahuan mereka saat ini dan selalu mencari cara untuk memperluas cakrawala mereka melalui pertanyaan-pertanyaan yang cerdas. Dengan demikian, dengan menjadi pintar dalam bertanya, kita membuka pintu untuk pemahaman yang lebih dalam dan kemungkinan-kemungkinan baru dalam perjalanan kita menuju kesuksesan. Contoh kasus, seorang karyawan baru di sebuah perusahaan teknologi tidak ragu untuk bertanya kepada rekan kerjanya tentang hal-hal yang tidak dia mengerti. Dengan demikian, dia belajar lebih cepat dan menjadi salah satu karyawan yang paling berpengetahuan dalam timnya. Jangan malu untuk bertanya. Siapa tahu, pertanyaan Anda bisa menjadi kunci kesuksesan Anda. 5. Uang bukan segalanya. Penting untuk diingat bahwa keberhasilan tidak selalu dapat diukur dari sejumlah uang yang kita peroleh. Meskipun uang memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan dasar dan memberikan keamanan finansial, kebahagiaan dan kesejahteraan sejati seringkali bersumber dari hal-hal yang tidak dapat diukur secara moneter. Hubungan yang baik dengan keluarga, teman, dan orang-orang yang kita pedulikan memberikan dukungan emosional yang tak ternilai harganya. Selain itu, menjaga kesehatan fisik dan mental kita juga merupakan investasi yang sangat berharga. Ketika kita fokus pada aspek-aspek ini dalam hidup, kita membangun fondasi yang kuat untuk kebahagiaan dan keberhasilan jangka panjang. Yang melampaui sekadar akumulasi kekayaan materi. Contoh kasus, seorang profesional sukses memutuskan untuk mengurangi jam kerjanya demi menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarganya. Meskipun penghasilannya berkurang, kebahagiaan dan kepuasan hidupnya meningkat. Bagaimana Anda mendefinisikan kesuksesan? Apakah uang segalanya bagi Anda? 6. Jangan kaku sama uang. Memahami bahwa uang adalah alat yang penting dalam kehidupan, namun tidak boleh menjadi satu-satunya fokus, merupakan aspek penting dalam mencapai keseimbangan hidup yang sehat. Ketika kita membiarkan uang mengendalikan hidup kita secara berlebihan, kita rentan kehilangan makna yang lebih dalam hidup, seperti kebahagiaan dan nilai-nilai pribadi. Sebaliknya, penting untuk tetap teguh pada nilai-nilai kita dan memprioritaskan hal-hal yang membawa kebahagiaan dan kepuasan secara keseluruhan. Ini bisa berarti menetapkan batasan dalam pengeluaran, mengalokasikan waktu untuk hal-hal yang tidak berhubungan dengan uang tetapi memberi kita kebahagiaan, atau bahkan menyadari bahwa kekayaan sejati tidak selalu terukur dalam bentuk materi. Dengan menjadi bijak dalam mengelola keuangan, kita dapat menghindari jebakan dari siklus konsumsi tanpa batas dan menumbuhkan kestabilan finansial yang sehat. Ini melibatkan pembuatan anggaran yang realistis, menabung untuk masa depan, dan menghindari hutang yang tidak perlu. Dengan memperhatikan kebutuhan dan tujuan finansial jangka panjang kita dapat merencanakan masa depan yang lebih stabil dan membebaskan diri dari tekanan finansial yang berlebihan. Dengan kata lain, uang seharusnya menjadi alat yang mendukung kehidupan kita, bukan satu-satunya pemandu dalam menentukan nilai atau kebahagiaan kita. Contoh kasus, seorang karyawan memutuskan untuk mengikuti kursus yoga setiap minggu meskipun biayanya cukup mahal. Dia merasa investasi ini sepadan karena memberikan kebahagiaan dan keseimbangan dalam hidupnya. Apakah Anda pernah merasa terlalu fokus pada uang? Bagikan pengalaman Anda. Dalam kesimpulannya, penting untuk diingat bahwa kesuksesan tidak hanya tentang uang, tetapi juga tentang kebahagiaan, keseimbangan, dan pemenuhan nilai-nilai pribadi. Meskipun uang memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan kita tidak boleh membiarkan uang mengendalikan hidup kita sepenuhnya. Dengan tetap teguh pada nilai-nilai kita, mengelola keuangan dengan bijaksana, dan fokus pada hal-hal yang memberi kita kebahagiaan sejati, kita dapat mencapai keseimbangan yang lebih baik dalam hidup.
Dengan demikian, keberhasilan sejati bukan hanya tentang kuantitas uang yang kita miliki, tetapi juga tentang kualitas kehidupan kita secara keseluruhan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.